Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan kedua soal-soal penilaian akhir semester ganjil SMP Negeri 1 Cikande. Karena pada Senin besok, tepatnya tanggal 30 November, kita sudah mulai melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Kenapa kita harus belajar dan belajar? Supaya kita bisa lebih cepat mengerjakan soal dan lebih paham dalam mengerjakan soalnya. Karena kita terbatas dengan waktu. Oke? Dalam materi ini, materi matematika kelas 9, di dalamnya terdapat 4 bab. Yang pertama adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian yang kedua persamaan kuadrat. Yang ketiga fungsi kuadrat. Dan yang keempat transformasi. Tetapi kita sebelum mulai, tolong tekan tombol subscribe, like, dan komen terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita mulai bilangan berpangkat. Nomor 1, hasil dari pengurangan bilangan berpangkat 7 pangkat 5 dikurangi 5 pangkat 6 adalah, langkah yang pertama kalian cari adalah 7 pangkat 5 itu berapa, 5 pangkat 6 itu berapa, dan baru kita kurangi. Oke, nomor 2, bentuk akar dari bilangan 5 pangkat 14 per 3 adalah, ini adalah bilangan berpangkat pecahan, kalian ubah menjadi bentuk akar. Tinggal mengingat-ingat letaknya bagaimana. Oke, kita lanjut nomor 3. Hasil dari 450 M pangkat 16 N pangkat 12 dibagi dengan 9 M pangkat 4 N pangkat 3 adalah, ada pembagian bilangan berpangkat. Kita lakukan bilangan dibagi bilangan, yang variabel M dengan yang M dan yang N dengan yang N. Nanti kita akan mendapatkan angka. Setelah itu, kalau bisa diubah ke dalam bilangan berpangkat. Oke, nomor 4. Bentuk bilangan berpangkat dari 360 pangkat 5 adalah, langkah pertama yang kita ambil adalah memfaktorkan yang 360 dengan cara pohon faktor. Nanti kalian akan dapat bilangan berapa pangkat berapa, berapa pangkat berapa, dan berapa pangkat berapa. Tinggal kalian pangkatkan lagi dengan 5. Jadi di sini bilangan berpangkat dipangkatkan. Oke. Nomor 5. Hasil dari operasi bilangan 405 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 adalah, ini kita ubah juga yang 405 sebagai bilangan berpangkat pakai pohon faktor, dan nanti hasilnya kita pangkatkan dulu dengan 5, baru setelah itu dibagi 3 pangkat 6 dan dikali 5 pangkat 3. Oke, paham? Nomor 6. Bentuk akar yang paling sederhana dari 7 akar 800 adalah, langkah pertama, kita ubah dulu yang 800 sebagai bilangan faktor atau di pohon faktor. Nanti kita tahu berapa kali berapa kali berapa, kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1. Dan yang sudah di luar dikalikan dengan 7. Oke, kita lanjut nomor 7. Hasil operasi bentuk akar dari 12 akar 75 dikurangi 8 akar 48 ditambah 15 akar 300. Berarti sama seperti yang tadi. Langkah pertama adalah buat pohon faktor dari 75, 48, dan 300. Nanti kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1,
dan yang sudah di luar dikalikan dengan bilangan yang ada di depan akar. Baru setelah itu dikurangi dan ditambah. Oke? Nomor 8. Hasil operasi bentuk akar dari 15 akar 3 dikali akar 54 dikurangi akar 27 adalah sama langkahnya. Kita ubah dulu yang 54 dan 27 sebagai bilangan faktor prima, kemudian yang keluar kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1, baru nanti masing-masing dikalikan dengan angka yang ada di luar kurung, yaitu 15 akar 3. Bilangan yang di luar akar dikali dengan bilangan yang di luar akar, dan yang di dalam akar dikali dengan yang di dalam akar. Oke, paham? Nomor 9. Hasil operasi bentuk akar berikut 18 akar 3 dikali 4 akar 24 adalah bilangan dengan bilangan, kemudian yang di dalam akar dengan yang di dalam akar dikalikan, dan kemudian cari angka kembarnya. Kalau sudah ada yang kembar, silakan keluar kembar 2 keluar 1, kemudian dikalikan dengan yang bilangan di depan akar. Oke, paham? Oke, kita lanjut nomor 10. Hasil operasi bentuk akar berikut 10 akar 3 dikali 24 akar 75 dibagi 3 akar 3. Jadi kalian sederhanakan dulu yang ada di dalam kurung. Bilangan yang di luar dibagi dengan yang di luar, yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Kemudian tentukan bentuk akarnya, baru kemudian dikalikan dengan 10 akar 3. Oke, kita lanjut nomor 11. Bentuk rasional dari bentuk akar berikut 10 akar 250 per 2 adalah, ini tujuannya merasionalkan penyebut, artinya menghilangkan akar yang ada di penyebut dengan cara dikalikan dengan sekawannya. Boleh? Dan ada cara yang satu lagi dengan dibagi. Karena ini bentuknya seperti ini, berarti kalau mau dikalikan dengan sekawannya, berarti akar 2 penyebutnya, sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Kemudian dikalikan. Nah, dengan cara yang lain, kalian boleh membagi yang ada di dalam akar, dibagi dengan yang ada di dalam akar, baru setelah itu kalian cari bentuk akar yang paling sederhana. Oke? Nomor 12. Bentuk rasional dari bentuk akar 20 akar 48 per akar 6 dikurangi 3 adalah, ini tujuannya juga merasionalkan, berarti kalian kalikan dengan sekawan dari penyebut. Kalau penyebutnya akar 6 dikurangi 3, berarti sekawannya akar 6 plus 3 per akar 6 plus 3. Jadi kalian tinggal mengalikan atas dengan kali atas, bawah kali bawah. Oke ya, bisa. Kita lanjut nomor 13. Bentuk rasional dari bentuk akar 10 dikurangi akar 3, dibagi 6 ditambah 4 akar 3 adalah, ini lebih rumit lagi daripada yang 2 yang tadi, tetapi insya Allah kalian bisa. Kita kalikan dengan sekawan dari penyebut, karena penyebutnya 6 ditambah 4 akar 3, berarti sekawannya adalah 6 dikurangi 4 akar 3 per 6 dikurangi 4 akar 3. Kemudian silahkan dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Oke? Terus sederhanakan. Nomor 14. Notasi ilmiah dari bilangan 0,0000000000728 adalah, ingat, bentuk notasi ilmiah itu cirinya pertama hanya ada satu angka di depan koma. Oke? Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat bilangan bulat.
Oke, silahkan dicari. Kita lanjut nomor 15. Tentukan hasil perkalian bilangan berikut. 7 kali 10 pangkat 8 dikali 5,6 kali 10 pangkat 7 dalam notasi ilmiah atau bentuk bakunya adalah. Nah, pertama kali kalian kalikan dulu bilangan dengan yang bilangan, kemudian yang 10 pangkat dikalikan juga dengan 10 pangkat. Baru nanti ingat, dalam notasi ilmiah hanya ada satu angka di depan koma. Oke ya. Nomor 16. Oke, ini udah masuk dalam persamaan kuadrat. Nomor 16, diketahui persamaan 5x kali 2x ditambah 5 dikurangi 18x ditambah 14 sama dengan 22. Maka bentuk umum persamaan kuadratnya adalah. Jadi, langkah pertama, kita kalikan dulu 5x dengan yang ada di dalam kurung. 2 kali ngaliin. Yang pertama, 5x dikali 2x, kemudian ditambah 5x dikali 5. Kemudian dikurangi 18x ditambah 14 dan oper 22 ke kiri sama dengan. Nanti disama dengankan 0. Kemudian sederhanakan yang x dikumpulkan dengan yang x dan bilangan dengan bilangan. Oke, paham? Kita lanjut nomor 17. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 12x dikurangi 45 sama dengan 0 adalah. Ini paling gampang, masih pakai faktorisasi atau memfaktorkan. Jadi kalian cari bilangan, kalau ditambah ada 12, kalau dikali ada negatif 45. Oke, bisa? Nomor 18. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3m kuadrat ditambah 8m dikurangi 35 sama dengan 0 adalah. Karena A-nya lebih dari 1 dan nebak-nebak agak susah, jadi lebih baik kita pakai rumus ABC atau rumus kuadratik. Yang masih ingat rumusnya? Oke, benar. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jelas sudah tahu A-nya berapa, B berapa, C berapa, kemudian masukkan ke dalam rumus. Seterusnya insya Allah kalian bisa. Oke, nomor 19. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 14x dikurangi 33 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang identik atau ekuivalen dengan persamaan di atas adalah. Melengkapkan kuadrat sempurna itu artinya kita harus membuat koefisien x kuadrat itu 1 atau A-nya 1 dan memisahkan nilai C ke kanan sama dengan. Oke, ada 2 poinnya. Membuat A sama dengan 1, karena A-nya 3 berarti dibagi 3 semuanya. Kemudian memindahkan yang C ke kanan sama dengan. Oke, yang bisa. Kemudian untuk melengkapkan kuadrat sempurnanya, itu ditambah dengan B per 2 dikuadratkan. B per 2 dikuadratkan, ruas kanan dan ruas kiri sama, ditambah dengan B per 2 dikuadratkan. Oke? Kalian bisa cek mana yang benar. Kita lanjut nomor 20. Dengan menggunakan rumus ABC pada persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 17x sama dengan
dikurangi 12 sama dengan 0, maka persamaan berikut yang benar adalah. Nah, kalau ini persamaan kuadratnya, kita menyelesaikannya pakai rumus ABC atau rumus kuadratik, yaitu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini kalian udah tahu A-nya berapa, B berapa, dan C berapa. Kita masukkan ke dalam rumus dan dihitung. Oke? Kita lanjut nomor 21. Diketahui persamaan kuadrat K dikurangi 8 dikuadratkan ditambah 15K dikurangi 20 sama dengan negatif 10K ditambah 34. Bentuk umum persamaan kuadratnya adalah, bentuk umum persamaan kuadrat berarti kita mengkuadratkan dulu yang ada di dalam kurung. K dikurangi 8 dikuadratkan. Masih ingat? A dikurangi B dikuadratkan, artinya A dikuadratkan dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Bisa? Ini pelajaran kelas 8 bentuk aljabar. Kita lanjut nomor 22. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10 sama dengan 0. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut adalah, nilai diskriminan atau D itu sama dengan apa? Siapa yang masih ingat? Benar. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalian tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kemudian masukkan ke dalam rumus yang tadi. Masih ingat apa tadi? B kuadrat min 4AC. Kita lanjut nomor 23. Diketahui persamaan kuadrat 3M kuadrat dikurangi 18M ditambah 27 sama dengan 0. Jenis akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah. Gimana cara mencari jenis akar-akar persamaan kuadrat? Kita hitung nilai D, diskriminan. D sama dengan apa tadi? B kuadrat min 4AC. A-nya kalian tahu, B-nya tahu, dan C-nya tahu. Masukkan ke dalam rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, setelah ketemu nilainya D sama dengan berapa, kemudian kalian simpulkan. Kalau sama dengan 0 bagaimana? Kalau lebih dari 0 bagaimana? Dan kurang dari 0 bagaimana? Kesimpulannya sudah ada, tinggal kalian pilih mana yang benar. Nomor 24. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 18X ditambah P sama dengan 0 mempunyai sepasang akar kembar. Maka nilai P yang memenuhi adalah, jadi kalau akar kembar berarti punya 2 tapi nilainya sama. Nah, kalian tahu min 18 itu 2 kali berapa? Waduh, nanti kalau dijelaskan langsung ketemu isinya. Maaf. Jadi kalian cari dulu nilainya yang P berapa. Kita lanjut nomor 25. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 10 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Maka nilai dari x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat sama dengan, kalian faktorkan dulu x1 kuadrat x2 ditambah x1 x2 kuadrat itu yang sama yang mana, kemudian dipisah dan kalian cari nilai x1 ditambah x2 atau jumlah akar-akarnya.
Masih ingat kan rumusnya apa? Jumlah akar-akar? Kemudian dicari juga X1 dikali X2. Itu adalah hasil kali akar-akar. Harus ingat rumusnya. Kemudian kalian harus tahu pasti nilai A berapa, B berapa, dan C-nya berapa. Kita masukkan ke dalam X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nanti ketemu di situ. Oke? Nomor 26. Bentuk umum persamaan kuadrat yang akar-akarnya 15 dan negatif 2 adalah, ada dua cara untuk mencari rumus umumnya atau bentuk umum persamaan kuadratnya. Yang pertama, kalian cari dulu jumlah jumlah akar-akarnya, kemudian hasil kali akar-akarnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar dikali X, kemudian ditambah hasil kali akar-akar. Atau cara yang kedua, X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nanti ketemu angkanya. Awas, hati-hati min plusnya. Oke? Kita lanjut nomor 27. Nilai X sama dengan negatif 10 merupakan penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, persamaan yang manakah yang memenuhi? Nah, ada dua cara. Yang pertama, kalian substitusi nilai X sama dengan negatif 10 di poin A benar atau tidak, poin B, poin C, dan poin D, atau dengan cara memfaktorkan setiap persamaan kuadrat tersebut. Manakah persamaan kuadrat yang satu akarnya nilainya min 10? Oke? Tapi paling cepat di substitusi. Nomor 28. Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kurangnya dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, oke, kalau yang minggu kemarin itu lebihnya, untuk yang sekarang kita kurangnya, jadi harus dipelajari lagi. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 10x dikurangi 4 adalah alfa dan beta. Pertama kali kalian cari dulu, tentukan A berapa, B berapa, C berapa. Oke? Kemudian jumlah akar-akarnya alfa ditambah beta, rumusnya apa? Dan hasil kali akar-akar alfa dikali beta, rumusnya apa? Masukkan ABC-nya. Nah, setelah nilai ketemu, kita masuk ke dalam PKB, persamaan kuadrat baru. Yang akar-akarnya 3 kurangnya dari akar-akar persamaan tersebut. Berarti kita misalkan persamaan kuadrat baru akarnya adalah X1 dan X2. Otomatis X1 sama dengan alfa dikurangi 3. X2 sama dengan beta dikurangi 3. Setelah itu kita tahu menghitung jumlah akar-akar persamaan yang baru. Berarti X1 ditambah X2. Ingat, X1-nya adalah alfa dikurangi 3. X2-nya adalah beta dikurangi 3. Kemudian ditambahkan, nah nanti ketemu. Kemudian dicari juga hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya. X1 dikali X2. Dan ingat, X1-nya adalah alfa dikurangi 3. X2-nya beta dikurangi 3. Kemudian kalian kalikan. Oke, bisa ya? Setelah ketemu X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2, kita masuk ke dalam rumus persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi jumlah akar-akar dikali X ditambah hasil kali akar-akar sama dengan
0. Oke ya, bisa? Kita lanjut nomor 29. Diketahui persamaan kuadrat 5x kuadrat ditambah 21x dikurangi 8 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka nilai dari x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2 berturut-turut. Oke, yang berturut-turut berarti dari yang dijumlah dulu baru kemudian yang dikali. Masih ingat rumusnya? X1 ditambah X2 itu apa? X1 dikali X2 itu apa? Dan tentukan dulu A berapa, B berapa, dan C berapa. Oke? Kita lanjut nomor 30. Diketahui sebuah persegi panjang dengan panjang 15 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, jika luas persegi panjang tersebut adalah 700 cm persegi, maka berapa keliling persegi panjang tersebut? Oke, ini adalah soal cerita atau aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita terjemahkan dulu dalam model matematika. Panjang persegi panjang adalah 15 cm lebih panjang dari lebarnya. Berarti P sama dengan 15 ditambah L. Oke? Dan L-nya tetap dalam L. Kemudian, jika luas persegi panjang tersebut adalah 700 cm persegi, apa rumus luas persegi panjang? Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, P kali L. Sedangkan P tadi adalah 15 ditambah L. Oke? 15 ditambah L dalam kurung ya. Kemudian dikali dengan L akan sama dengan 700. Berarti ini adalah persamaan kuadrat dalam L, bukan X. Nanti akan ketemu L. Oke, setelah ketemu L, kita substitusi ke dalam P sama dengan 15 ditambah L. Berarti P ketemu. Oke, setelah L dan P ketemu, kita masuk ke rumus keliling persegi panjang. Atau siapa yang masih ingat? Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah 2 kali L. Oke, bisa ya? Kita lanjut nomor 31. Oke, nomor 31. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan 3x kuadrat ditambah 42x ditambah 21. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah, masih ingat rumus persamaan sumbu simetri sama dengan X sama dengan min B per 2A. Sedangkan A-nya kalian tahu, B-nya tahu, dan C-nya juga tahu. Tinggal dihitung. Oke. Nomor 32. Fungsi kuadrat f(x) sama dengan 5x kuadrat ditambah 20x dikurangi 6, maka nilai maksimum atau minimum fungsi kuadratnya adalah, nilai maksimum atau minimum itu adalah Y. Nilai Y mencari min D per 4A. D itu adalah diskriminan. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi untuk mencari nilai maksimum atau minimum, berarti Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Dengan A sama dengan, kalian tahu, B juga tahu, dan C-nya juga tahu. Oke, lanjut nomor 33. Tentukan rumus fungsi kuadrat yang grafiknya berpuncak di titik 3,-8
dan melalui titik 0,19. Nah, rumus fungsi kuadrat yang grafiknya mempunyai titik puncak 3, min 8 adalah fx sama dengan a dalam kurung x dikurangi x1 dikuadratkan ditambah dengan y1. X1 nya adalah 3, y1 nya adalah min 8. Oke. Kemudian melalui titik 0,19. Nah, grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,19 berarti f0 sama dengan 19. Kemudian dimasukkan ke dalam yang pertama tadi. Fx sama dengan a dalam kurung x dikurangi x1 dalam tutup kurung dikuadrat ditambah y1 disama dengankan 8. 19 dengan x-nya diganti dengan 0. Nanti akan ketemu a. Setelah a-nya ketemu, berarti rumus fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan a dalam kurung x min x1 dikuadratkan ditambah y1. Oke, kalian pasti bisa. Nomor 34. Titik T negatif 6,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2, maka bayangan titik T adalah, oke, ini sudah masuk ke transformasi, bagian yang refleksi atau pencerminan. Kalian tentukan dulu titik T-nya berapa, min 6,7 di mana, kemudian tentukan garis Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2 itu adalah cerminnya, makanya bayangannya kalian tahu koordinatnya. Seandainya kalian udah paham atau hafal rumus, silahkan pakai rumus. Tapi kalau enggak, silahkan digambar pakai sumbu koordinat kartesius. Oke? Kita lanjut nomor 35. Titik T 6, negatif 10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik T adalah, oke, kalau ingat pakai rumus silahkan pakai rumus, tapi kalau kalian kurang paham dengan rumus silahkan digambar pakai koordinat sumbu koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y nya. Nomor 36. Titik M negatif 4,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka bayangan titik M adalah M negatif 4,8 dicerminkan dengan garis Y sama dengan 5. X sama dengan 5, berarti itu adalah vertikal. Oke. Jarak antara M dengan garis akan sama dengan jarak bayangan dengan garis. Oke. Nomor 9. Hasil operasi bentuk akar berikut 18 akar 3 dikali 4 akar 24 adalah bilangan dengan bilangan, kemudian yang di dalam akar dengan yang di dalam akar dikalikan dan kemudian cari angka kembarnya. Kalau sudah ada yang kembar, silakan keluar kembar 2, keluar 1, kemudian dikalikan dengan yang bilangan di depan akar. Oke, paham? Oke, kita lanjut nomor 10. Hasil operasi bentuk akar berikut 10 akar 3 dikali 24 akar 75 dibagi 3 akar 3. Jadi kalian sederhanakan dulu yang ada di dalam kurung. Bilangan yang di luar dibagi dengan yang di luar, yang di dalam akar dibagi dengan yang di dalam akar. Kemudian tentukan bentuk akarnya, baru kemudian dikalikan dengan 10 akar 3. Oke, kita lanjut nomor 11.
Kita lanjut nomor 39. Koordinat titik P negatif 4,8 mempunyai koordinat bayangan P aksen 21,27, maka translasi tunggalnya adalah pergeseran. Jadi negatif 4 bergeser ke 21 itu berapa langkah? Kemudian yang 8 bergeser sampai ke 27 itu berapa langkah? Oke, itu namanya translasi atau pergeseran. Kemudian soal nomor 40 adalah soal yang terakhir. Diketahui koordinat titik-titik segitiga ABC di A negatif 5,8, B 7,8, dan C 7,2 direfleksikan dengan sumbu X. Maka bayangan koordinatnya adalah koordinat bayangan segitiganya adalah, jadi kita gambar dulu segitiga ABC dan direfleksikan setiap titiknya dengan sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang datar, jadi bayangan titik A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke? Semoga penjelasannya bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal, dan kalian tulis jawabannya di kertas folio, kemudian nanti dikumpulkan ke ibu langsung di WA ibu. Dan folio-folio yang merupakan tugas-tugas kemarin silahkan dikumpulkan ke dalam satu map transparan yang kancing, dan nanti dikumpulkan di hari Rabu tanggal 20 November. Kumpulkan di sekolah. Oke, paham? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Selamat siang dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.